Berangkat dari uraian penulis di sini, kita jabarkan satu permasalahan. Permasalahan menetapkan masuknya bulan dengan ilmu hisab, ilmu falak. Lihat ya, penulis tidak ada menyinggung masalah hisab di sini. Sama sekali beliau tidak menyinggung masalah apa? Masalah hisab. Iya. Karena beramal dengan hisab ini tidak dianggap. Dan ini adalah madhabnya Imam 4. Madhabnya Imam 4. Bahkan sejumlah ulama seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hajar dan selainnya menukil kesepakatan akan hal tersebut, bahwa hisab itu tidak dipakai apa? Tidak dipakai beramal. Kenapa tidak beramal pakai hisab? Karena yang pertama, di dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang hilal-hilal. Katakanlah bahwa hilal itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan untuk haji. Jadi Allah terangkan bahwa hilal itu diciptakan itu sebagai waktu, penentuan waktu. Iya. Andai kata ada selain hilal akan diterangkan. Ya, bahwa ada hilal, ada juga hisab, akan dijelaskan. Di sini ada diterangkan, cuma diterangkan apa? Hilal saja. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, hendaknya dia berpuasa. Dan musyahada ya, itu hanya dengan melihat dengan kepala, atau dia tahu masuk dengan persaksian orang lain. Itu namanya musyahada. Jelas ya? Tidak ada dengan hisab. Hisab tidak masuk sama sekali ke dalam kategori orang yang menyaksikan bulan. Iya. Dan juga di antara dalil yang ketiga, hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim, "Idza ra'aitumuhu fa'aftiru wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal, maka puasalah kalian. Apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah kalian. Kalau kalian melihat hilal Ramadan, berpuasa. Kalau kalian melihat hilal Syawal, maka kalian berbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menandarkannya pada apa? Pada melihat saya. Nah, diberikan keterangan menghisab. Bahkan ketika mendung, Nabi berkata, "Fa in gumma alaikum faqdurulah." Kalau mendung atas kalian, maka digenapkan jumlah bulan menjadi apa? Menjadi 30. Faqduru lahu artinya ditakdirkan, diberikan kadarnya. Itu diterangkan dalam riwayat yang lain, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Iya. Ini dari kekeliruan ahli hisab. Mereka pakai hadits itu tadi, faqduru lahu, mereka artikan hitunglah, kira-kira. Ini salah memahami hadits. Iya. Salah memahami hadits. Baik. Karena hadits Nabi itu sebagiannya menerangkan sebagian yang lain. Dalil yang keempat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Umar juga riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib. Asy-syahru hakadha wa hakadha." Ya, dan seterusnya. Sungguhnya kami ini umat yang ummiyah, umat yang ummi. Apa itu ummi? Kami tidak menulis, tidak menghisab. Bulan itu begini, begini, begini. Di kali ketiganya beliau lipat satu jarinya. Jadi bulan itu kadang 29 hari. Kemudian beliau berkata bulan itu begini, begini, begini. Harinya 30. Artinya bulan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Ya. Jadi Nabi sudah tegaskan bahwa mereka dalam penentuan masuknya bulan itu bersandar dengan ruqyat hilal. Karena mereka tidak menulis, tidak menghisab. Iya. Jadi hisab itu tidak dipakai di dalam hal tersebut. Padahal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat-sahabat yang bisa membaca, bisa menghisab. Iya. Tapi mereka tidak menggunakan hal tersebut. Tidak menggunakan hal tersebut. Maka ini menunjukkan batilnya
menggunakan menentukan masuknya Ramadan dengan semata menggunakan apa? Menggunakan ilmu hisab. Kalau ilmu hisab dipakai untuk mendekatkan, menghitung jarak antara menghitung jarak bulan misalnya, ya, untuk mendekatkan itu boleh saja, jelas ya. Tapi untuk penentuan masuk dan keluarnya Ramadan dia tidak dipakai secara tersendiri. Dan dimaklumi bahwa di dalam penentuan derajat bulan itu dengan ilmu hisab itu ada perbedaan, ya, pada koma-komanya. Ada kondisi tertentu mereka tidak mungkin bersepakat di situ, jelas ya. Dan syariat tidak datang dengan hal yang seperti itu, ya. Karena itu yang jelasnya dengan cara apa? Diberi ketentuan yang mudah. Dia lihat hilal, ya, kalau terlihat maka itu sudah masuk Ramadan. Kalau tidak terlihat maka bulan digenapkan menjadi 30 hari, ya, selesai. Dan itu mudah. Dan ini yang menjadi sebab persatuan dan kebersamaan umat. Tapi yang menjadi masalah tatkala sebagian manusia condong kepada ilmu hisab, disinilah datangnya kekeliruan. Pertama, dia sudah menyelisihi ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah dalam hal tersebut. Yang kedua, dia menyelisihi kesepakatan ulama. Kemudian yang ketiga, dia telah mengganti cara dan metode yang dipakai oleh umat Islam dari masa ke masa. Ini 3 kesalahan pokok bagi orang yang menggunakan apa? Ilmu hisab dalam penentuan masuknya bulan Ramadan. Kemudian perlu saya ingatkan juga di sini bahwa orang yang memakai hisab itu kadang dia berkata, itu ada dari sebagian ulama dinukil dari mereka bahwa mereka beramal dengan hisab. Katanya disebutkan hal tersebut, ya, dari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, ada yang menisbatkan juga kepada Imam Syafi'i, ada yang menisbatkan kepada Ibnu Suraij, Ibnu Daqiq al-Id, ya, dan beberapa orang belakangan dari ulama Syafi'iyah. Tapi dimaklumi ya bahwa nisbat kepada Imam Syafi'i itu tidak syah. Nisbat kepada Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir diterangkan oleh Ibnu Abdul Bar itu juga lemah. Ya, nisbat kepada para tabi'in tidak ada. Ya. Itu mulai dikenal di masa As-Subki. Ya, dia membolehkan memakai hisab kalau di kondisi mendung. Di kondisi mendung. Adapun yang memakai hisab secara mutlak itu tidak dikenal kecuali di belakangan saja. Itu mulai dikenal dari fatwa Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Dan beliau keliru di dalam hal tersebut. Jadi ini harus dipahami ya, bagaimana sejarah penggunaan ilmu hisab ini. Dan ini menjadi hal yang tidak baik di tengah umat, apalagi kita di Indonesia ini. Harusnya dengan metode Nabi itu sudah cukup bisa menyatukan semua umat, ya. Tapi karena ada yang memakai metode hisab, akhirnya sering umat ini menjadi terpecah kebersamaannya disebabkan akan hal tersebut. Ya. Ini sebenarnya wewenang pemerintah di dalam hal ini. Pemerintah yang harus memutuskan. Dan pemerintah yang harusnya menegaskan bahwa tidak ada yang boleh menentukan masuk dan keluarnya Ramadan kecuali dengan cara melihat hilal, dengan cara ruqyat hilal. Dan alhamdulillah di negeri kita ini, ya, pada setiap Ramadan, ya, pemerintah kita itu memiliki banyak titik di berbagai belahan Nusantara ini. Kita di titik-titik itu dipantau hilal masuknya Ramadan. Ya, dan itu adalah hal yang baik, perkara yang sudah cukup. Ya, dan itu yang harusnya kita pegang dan kita jalani. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.